Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat laki. Jumpa kembali di podcast Pulang ke Rumah presented by Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik banget, sesuatu yang sangat hangat ya teman-teman ya. Dan banyak sekali gitu ya dibahas di sosmed-sosmed, berseliweran gitu ya, mungkin di sosmed-sosmed kita gitu, tentang ciri-ciri cowok green flag misalnya, atau mungkin cowok yang pantas aku jadikan pasangan gitu ya, dan konten-konten lainnya gitu. Kita kali ini akan membahas topik tentang persiapan pernikahan. Bagaimana sebenarnya kita menyadari bahwa kita sudah siap menikah, dan tantangan apa aja sih yang sebenarnya akan hadir gitu ya di masa-masa para sahabat laki kita semua ketika dalam masa persiapan menuju pernikahan. Dan kali ini tentu saja saya tidak sendiri dan akan membahas topik yang menarik ini bareng sama ahlinya gitu ya teman-teman ya. Ahlinya yaitu ada 2 orang ahli. Ada 2 orang yang banyak berkecimpung gitu ya di dalam bidang keluarga dan pernikahan. Yang pertama ada Mbak Sarita Matulu. Selamat siang Mbak Sarita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek Lu, Dek Ayah, dan sahabat laki semuanya. Selamat siang Mbak. Mbak Sarita ini adalah seorang associate psikolog di Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia. Dan beliau banyak fokus begitu ya di dalam bidang pengenalan dan pengelolaan diri, kemudian dalam hal pra pernikahan maupun permasalahan pernikahan begitu. Dan berikutnya kita juga akan belajar bareng dengan Mbak Sakti Mutiara. Selamat siang Mbak. Selamat siang Lulu. Senang banget ketemu Lulu hari ini. Oh iya, senang banget ketemu Mbak Aya dan juga Mbak Sarita siang hari ini. Mbak Aya ini adalah seorang pengurus di Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia. Beliau adalah seorang aktivis di bidang pendidikan anak, keluarga, dan juga parenting juga pernikahan gitu. Jadi kita bakal banyak mendapatkan sudut pandang yang menarik gitu ya teman-teman ya, terkait gimana sih sebenarnya kita akan mempersiapkan pernikahan yang terbaik gitu ya guys ya. Di sini laki hadir bersama para sahabat laki gitu. Oke, gimana kabarnya Mbak-mbak siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Lagi berpuasa semua nih. Oh iya, lagi puasa bener ya. Tapi insya Allah berpuasa, dan semoga podcast ini bikin tidak mengantuk ya Mbak ya. Jadi bermanfaat gitu ya. Di jam-jam rawan. Di jam-jam rawan bisa nemenin ngabuburit kali ya. Betul. Nanti tapi mungkin kan pas tayangnya kapan ya? pas up semoga mungkin bisa menemani kawan-kawan gitu ya. Kawan-kawan semuanya. Oke, ini yang pertama nih. Kita bakal membahas bareng sama mbak-mbak sekalian gitu ya. Dalam proses kita menyiapkan pernikahan, berhubung mungkin bentar lagi kita juga memasuki bulan Syawal ya Mbak. Bulan dimana banyak yang nikah ya kan, banyak yang nikah. Barangkali sahabat laki juga ya, bulan ini ada yang menikah, Masya Allah gitu ya. Nah, dan banyak juga mungkin selain teman-teman yang sudah merasa siap menikah, ada juga dari kita nih Mbak menyuarakan nih orang-orang yang masih galau-galau ini gitu ya. Yang katanya tuh ngerasa belum siap nih Mbak buat nikah gitu ya. Ngerasa belum siap buat nikah, selalu bilang belum siap buat nikah. Tapi sebenarnya diri sendiri itu mungkin jarang untuk kemudian merefleksikan ya, apa sih sisi yang mungkin belum siap gitu ya, atau apa sih yang perlu dipersiapkan gitu ya. Nah itu ketika kita tidak menyadari ya, jadi ya ngerasanya belum siap terus gitu ya. Nah kalau menurut mbak-mbak ini gitu ya, menurut kakak-kakak ini gitu, sebenarnya apa sih Mbak indikator bahwa emang kita tuh udah siap nikah gitu. Jadi pernikahan tuh bukan satu yang hanya aku ingin aja, tapi benar-benar memang kita sudah siap menikah gitu. Mungkin boleh Mbak dijelaskan. Kalau saya sendiri pribadi itu melihat bahwa membedakan gitu ya, bahwa mau dan siap gitu ya, mau atau ingin dan siap itu sesuatu yang berbeda gitu. Jadi kalau mau atau ingin itu biasanya berangkatnya dari dorongan gitu loh. Jadi kayak aku pengen ini gitu ya, aku pengen ini. Jadi kayak sesuatu yang bisa jadi bentuknya adalah bisa jadi impulsif gitu ya, atau bisa jadi adalah sebuah bentuk kayak escaping gitu dari sesuatu. Maksudnya kan alasan keinginan atau dorongan itu kan bisa beda-beda gitu ya. Tapi kalau bahasanya siap gitu, kalau kita mau ngelihat indikatornya itu kayak bahasanya kalau kita siap untuk sesuatu itu kayak ada bekalnya gitu loh. Gitu kan. Misalnya aku mau naik gunung nih, aku udah siap mau naik gunung. Ya itu berarti biasanya aku akan udah punya bekal gitu. Aku akan bawa, misalnya aku akan bawa air minum kah, atau aku akan bawa tenda kah, atau aku akan bawa apa gitu. Nah, artinya kan sebenarnya siap itu kita sendiri itu juga paham gitu ya, bahwa ada sebuah bekal gitu, yang akan kita bawa untuk menghadapi sesuatu.
gitu. Jadi bahasanya tuh kayak kalau saya tuh seringnya tuh nggambarin gitu ya, seringnya tuh untuk memberikan visualisasi gitu, kayak pernikahan itu ibaratnya kayak sebuah hutan gitu, hutannya tuh gelap gitu, kita nggak pernah tahu gitu sebenarnya. Ya kita tahu sih benar dengar oh di dalam hutan tuh ada apa gitu. Nah kan yang keluar dari hutan itu tuh bisa jadi adalah orang-orang yang luka-luka gitu ya, ada orang yang tetap berdiri tegak gitu ketika keluar dari situ. Nah kita kan pilihnya adalah mau bertanya pada siapa gitu kan. Mungkin kalau sama orang yang luka-luka mereka akan bilang aduh di sana tuh ada ini, bikin kita jadi takut gitu. Tapi kan ada orang-orang yang ya mungkin dia juga luka-luka tapi dia tetap tegak, oh ya di sana tadi ada ini. Dari cara menjawabnya aja kita bisa bayangin kan, misalnya kita tanya sama orang-orang yang menghadapi pernikahan dengan seperti apa, dengan orang yang menghadapi pernikahan bentuknya seperti apa. Nah dari situ kita kan sebenarnya bisa tanya apa sih yang akan kita hadapin di sana. Kalau saya bayanginnya visualisasinya kayak gitu ya, oh di sana itu tuh ada monyet misalnya kayak gitu, di sana tuh ada harimau. Oh kalau ada monyet kamu harus siap-siapnya kayak gini, cara ngadepinnya kayak gini. Nah karena aku tahu kalau di sana itu akan ada monyet, akan ada sungai, akan ada ini, oh berarti aku harus bawa boot, oh berarti aku harus bawa ini, oh berarti, nah kayak gitu. Jadi bentuknya memang kita perlu tahu gitu ya, di pernikahan tuh sebenarnya apa sih yang akan dihadapi gitu kan, karena kan pasti punya gambaran juga ya. Nah untuk menghadapi itu kita perlu reflektif ke diri kita, refleksi juga gitu ya. Oh iya kalau untuk ini ternyata misalnya nih, oh di pernikahan itu butuh ada komunikasi. Oh aku sadar bahwa aku kadang kalau ngomong sama orang tuh sering nggak bisanya gitu. Oh, berarti aku memang dari sekarang aku perlu berlatih gitu ya untuk bisa ngobrol sama orang yang terbuka tuh gimana. Oh kadang aku kalau misalnya komunikasi tuh atau nyelesain masalah, aku seringnya menghindar gitu. Aku sering nggak berani untuk ketemu sama orang gitu. Oh ya berarti untuk biar aku nggak menghindar lagi, itu caraku gimana? Oh ternyata aku tuh seringnya memang mungkin masih ada agresifnya gitu ya, agresivitasnya gitu. Gimana ya supaya aku tuh bisa punya komunikasi yang sehat? Nah misalnya kayak gitu, berarti sebenarnya kita paham dulu bahwa ada sesuatu yang memang perlu dipelajari di pernikahan dan kita tuh reflektif ke diri kita. Apa sih yang sebenarnya perlu dipersiapkan gitu. Jadi kalau menurutku indikator siap itu ya ada bekalnya. Ada bekalnya. Sama banget. Sama Rit itu aku jadi mikir ya Mbak, jangan-jangan dulu aku nggak sesiap itu ya gitu. Karena aku nggak terlalu berpikir terlalu panjang gitu loh ketika waktu menikah kemarin. Waktu menikah kemarin dia udah berapa tahun ya Mbak? Maksudnya adalah ketika aku diproses saat itu tuh tidak serumit itu gitu. Oke, ini jadi saya tuh nggak sampai mengindikasi kepada diriku aku udah siap belum ya gitu. Kalau aku selalu mempertanyakan tuh kayak jawabannya akan selalu nggak pernah siap gitu. Karena ya tadi saya tidak pernah tabu hutannya seperti apa dan kayak gimana gitu. Even kita udah pernah dengar sana sini, kita belajar bahkan mungkin kita dari psikologi juga udah ngerti gitu ya. Cuman kalau ditanyain siapa atau enggak, kayaknya nggak siap ya, akan selalu ada muncul keraguan itu gitu kan. Nah tapi lately akhirnya kan aku ini ya, aku menikah udah 7 tahun gitu. Terus aku merasa kalau sekarang aku ditanya oleh orang lain, Mbak gimana sih cara bisa aku tahu kalau aku udah siap atau belum nikah? Pada akhirnya karena ini adalah POV dari perempuan ya, karena kita lagi ngobrolnya pernah nikah untuk POV perempuan ya. Itu adalah apakah kamu sudah siap atau belum untuk menjadi seorang makmum? Itu selalu karena itu yang aku refleksikan di 7 tahun pernikahan itu, ternyata ya namanya perempuan itu secara hierarki memang dia di belakang laki-laki, artinya dia bisa nggak kamu kan taat ya, bertaat sama suami itu paham nggak gitu seperti apa. Cuman kan pada akhirnya taat itu kan tidak bisa taat buta ya, maksudnya kita apapun yang suami ini kita ntar lama-lama suami nyuruh nyemplung sumur, kita nyemplung sumur hanya dalam in order to taat gitu, padahal kan gitu. Akhirnya kita jadi harus tahu juga bahwa koridor semuanya itu dalam pernikahan itu ada lagi-lagi di syariat gitu. Nah, sudah sejauh mana nih kita tahu batasan-batasan pernikahan itu, batasan do and don'ts-nya itu secara syariat. Nah, itu sih menurutku artinya ketika kita sudah menyiapkan diri menjadi makmum, kita bisa taat, kita bisa turut manut gitu ya. In a good way ya, bukan dalam hal-hal yang buta gitu. Oke, aku manut suamiku sendiri, aku manut gitu. Karena ada fenomena kayak gini. Fenomenanya adalah misalkan
ini gimana ya? Ini apakah boleh katakanlah sesuatu yang sebenarnya di dalam syariat itu tidak dibenarkan. Tapi si perempuan ini mengatakan bahwa suamiku ridho kok aku kayak gini gitu. Misalkan di pekerjaan tertentu atau di penampilan misalkan gitu. Suamiku fine-fine aja kok bajuku kayak gini gitu. Tapi sebenarnya di dalam syariat itu nggak benar gitu. Nah itu yang harus kita tadi ya, kalau misalnya perbekalan itu juga termasuk salah dalam satu yang harus kita tahu gitu ternyata. Gitu. Tapi tadi sense of makmum itu ternyata bagiku setelah menjalani pernikahan, ini tuh ternyata aku penting harus, ya, Mbak, ya, penting banget sense of makmum itu gitu. Sepakat sih, karena itu yang sering juga aku sampaikan gitu ya di awal itu ya bahasanya bungkusan value-nya itu memang udah harus ya bukan harus sih, dalam artian tuh perlu bener dulu gitu bungkusan value yang mau kita bawa ke dalam pernikahan. Dan itu sering kali saya sampaikan juga gitu ya dalam misalnya sharing-sharing pernikahan bahwa kesepakatan itu perlu berjalan di bawah syariat gitu. Jadi kayak itu tadi misalnya ada batasannya tadi ya Mbak. Jadi ya bukan berarti kayak misalnya kayak aku kayak gini sepakat kok sama suamiku misalnya soal sesuatu yang disepakati berdua padahal ya itu nggak benar syariat gitu. Dan hal-hal itu tuh sebenarnya juga karena kesepakatan bisa dibuat dari awal gitu ya. Jadi kayak ada sesuatu yang sifatnya kayak gitu tadi, kami tuh kayak gini sepakat gitu. Misalnya kalau misalnya boleh saya saya angkat satu bentuk gitu ya. Misalnya kayak karena sejak awal gitu ya, misalnya salah satu hal yang pernah saya hadapi itu adalah sejak awal yang punya pekerjaan lebih wow itu adalah istrinya. Gitu ya. Dan suami itu lebih secara penghasilan nggak terlalu tinggi lah, tidak setinggi istrinya gitu. Kemudian menyampaikan bahwa udahlah biar ada yang nantinya ada yang di rumah dan ada yang jaga anak gitu ya. Itu akhirnya bersepakat bahwa istrinya lah yang bekerja, suaminya di rumah. Yang di rumah. Gitu. Beda ketika misal itu situasi memang ada situasional, misal pada saat bekerja terus tiba-tiba suami kena PHK, akhirnya istri dulu yang bekerja. Ya, beda lagi itu karena emang. Tapi kalau itu kesepakatan ini nggak bisa gitu. Betul. Karena itu banyak hal pasti yang akan dibicarakan. Artinya ketika dari sudut pandang perempuan sendiri gitu ya, maksudnya perempuan tuh akan ada masa-masa di mana kita itu sulit untuk produktif, misal kayak masa melahirkan, menyusui gitu ya. Dan perihal pencari nafkah ini tuh berhubungan banget sama keberhargaan diri suami gitu. Dan itu banyak banget di googling aja hubungannya pencarian nafkah dengan keberhargaan diri suami gitu ya. Keberhargaan diri seorang laki-laki gitu ya Mbak ya. Ditemukan jurnal-jurnalnya dan itu biasanya adalah akar dari permasalahan-permasalahan yang muncul gitu karena rasa inferioritas tuh muncul. Akhirnya nanti jadi ini ya Mbak, manifestasinya pada banyak gangguan dalam pernikahan gitu ya. Mungkin kembali ke pertanyaan awal gitu ya. Jadi siap itu menurut saya itu adalah kita at least sudah punya sudut pandang gitulah ya, sudut pandang yang lebih clear gitu. Karena aku sepakat sama Aya. Aku dulu persiapannya itu mungkin cerita dari akunya ya, dari sayanya juga. Persiapannya dulu tuh saya juga akhirnya nggak sengaja karena kan dulu praktek di puskesmas melayani pranikah dan akhirnya mau nggak mau belajar gitu kan, kebayang bahwa pernikahan akan seperti ini. Nah secara nggak langsung saya jadi ikut belajar. Nah urgensinya di zaman sekarang itu adalah kenapa kok pranikah ini perlu dipersiapkan, karena kita tuh sangat gampang dapat informasi mengenai pernikahan yang nggak sehat gitu, yang akhirnya membuat orang takut menikah dan segala macam. Kalau saya pribadi saya membahasakan takut menikah tuh lawannya bukan langsung menyuruh orang berani, tapi bersiap-siap memang. Bersiap-siap itu biasanya kita memang perlu melihat indikatornya, kayak itu tadi komunikasimu gimana, kamu udah punya pola penyelesaian masalah yang sehat nggak, kayak gitu. Nah itu kan kadangkala kesimpulannya langsung aku takut menikah, ya itu wajar gitu. Mengingat karena banyak informasi juga yang masuk ya Mbak ya. Betul. Atau mungkin pengalaman dia terhadap keluarganya benar-benar pengalaman masa lalunya. Makanya kadang-kadang justru perlu diurai gitu. Karena ternyata ketika misalnya tadi ya, ketika saya menghadapi permasalahan seperti itu, aku takut menikah nih Mbak gitu kan, karena ada permasalahan sama ada orang tuanya gitu ya, pengalaman orang tuanya atau keluarganya. Tapi ketika diurai sebenarnya dia punya sumber daya yang lebih sehat gitu loh. Ada faktor protektifnya tuh lebih kuat gitu ya. Lebih sehat gitu. Jadi ketika memang munculnya tuh adalah ngumpulin informasi yang nggak sehat, ya itu membuat orang takut. Makanya itu diurai untuk kita tuh siap dan kita tuh tahu bahwa ternyata kita tuh punya bekal kok. Gitu. Oke. Menarik banget ya Mbak. Jadi tadi tentang ini ya, berarti indikator bahwa kita siapnya adalah bahwa kita menyadari
bagaimana sebenarnya kehidupan pernikahan itu tuh nantinya tuh akan menemui apa aja gitu ya, dan kita punya bekal. Berintinya adalah di situ ya Mbak ya. Dan sebenarnya tadi syariat juga adalah yang berfungsi untuk menjaga juga ya Mbak. Maksudnya karena ya dari syariat itu yang akan kemudian kita tahu, oh ternyata memang laki-laki memang ya ada kebutuhan untuk kemudian menjadi qawwam, untuk mencari nafkah begitu ya, yang ternyata berkaitan dengan keberhargaan dirinya. Jadi sebenarnya kan syariat memang ya untuk menjaga juga ya, untuk menjaga gitu. Sunatullahnya memang dibikin seperti itu. Betul. Sehingga nanti ya Allah kan maha baik ya. Kenapa syariat itu kan sebenarnya benar-benar bukan sebagai batasan atau larangan, tapi sebagai pelindung. Pelindung sebetulnya. Iya ya, menarik banget. Bukan pengekang, tapi pelindung kita. Gitu. Ya benar-benar. Dan tadi menarik banget juga statement Mbak Sarita gitu ya, tentang analogi hutan gitu ya, yang tergantung pada point of view siapa, yang mungkin berita yang sering kita dengar, apakah memang orang-orang yang kemudian banyak mendapatkan luka, dan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana sudut pandang kita terhadap pernikahan tadi ya. Makanya perlu banget buat kita semua untuk kemudian memperluas perspektif kita juga ya Mbak ya, untuk banyak juga melihat story-story lain yang juga, karena kan biasanya di sosmed tuh banyaknya sad story ya Mbak, kayak maksudnya memang story-story yang memang yang cenderung negatif dalam tanda kutip, karena memang lebih menarik untuk dipromosikan kan ya di media sosial, lebih menarik untuk menjadi headlight gitu. Sedangkan sebenarnya banyak juga yang kisah-kisah yang kemudian yang berhasil, yang kemudian mengetahui tantangannya dan untuk menghadapi itu gitu ya. Ya, dan biasanya pernikahan yang sehat itu justru kadang orang-orang yang pernikahan yang sehat tuh nggak butuh nge-blow up gitu. Ceritanya gitu. Betul. Namanya, bukan berarti nge-blow up tuh salah ya gitu. Cuman kadang-kadang ya yang ter-blow up seringkali adalah hal-hal yang sifatnya seperti itu gitu kan. Makanya orang point of view-nya banyak jadi negatif. Ya betul. Oke Mbak, terus karena tadi kita perlu menyiapkan bekal gitu ya Mbak ya. Sebenarnya tuh apa sih Mbak bekal yang paling kita butuhkan gitu ya, atau ibaratnya aspek apa yang paling penting banget kalau menurut Mbak Aya dan Mbak Sarita gitu ya, yang perlu banget kita persiapkan sebelum pernikahan gitu. Apa aja gitu mungkin yang perlu di... Kalau persiapan tuh kan sebenarnya banyak aspek ya gitu. Maksudnya ada persiapan ilmu, ada persiapan finansial, psikologi, fisik gitu ya. Cuman kalau misalnya ditanya apa, ya mungkin jawaban ini adalah sesuatu yang sering didengar, tapi saya bilang adalah tujuan gitu ya. Iya, betul. Kita tuh mau menikah, kalau bahasa orang adalah visi misi, tujuan. Karena sepanjang saya menjalani pernikahan sendiri atau mendampingi gitu ya dalam proses-proses praktik gitu, saya melihat yaitu seringkali tuh tujuan ini tuh bukan hanya di pernikahan sebenarnya, dalam hal apapun. Ketika kita punya tujuan tuh kan, ketika kita sudah mulai melenceng itu kan kita bisa kayak jadi tolok ukur gitu ya. Kita kembali lagi kayak ini tuh yang kita jalan ini sesuai nggak sih gitu sama apa yang kita pengenin di awal gitu. Dan tujuan ini akan membangun value juga gitu ya. Karena kalau misal gitu ya, bahasa yang banyak dipakai kan, kita pingin sakinah mawaddah warahmah gitu bahasanya yang umum dipakai. Yang umum dipakai itu salah enggak, itu bener banget gitu. Cuman kita sendiri tuh mendalami nggak sih makna sakinah mawaddah warahmah gitu. Karena yang saya pahami itu kan itu tuh terhayati menjadi value hidup kita. Atau jangan-jangan itu cuma sebuah ide gitu loh. Kayak kalau nikah tuh ya harus sakinah mawaddah warahmah. Kalau nikah itu ya untuk sehidup sejanah gitu ya misalnya gitu. Tapi nantinya tapi nggak terinternalisasi, kita tuh berjalan ke arah situ nggak sih? Iya, nggak. Kita tuh semua hal yang kita lakukan itu berjalan ke arah situ nggak sih? Karena itu nantinya tuh akan jadi tolak ukur pada semua hal menurut saya gitu. Jadi kayak ya mulai dari kita nyari pekerjaan gitu ya, semua dalam mengerjakan ininya itu tanggung jawabnya, peran-perannya tuh nafkah yang dikasih ke keluarga itu halal atau enggak gitu ya. Terus bahkan setiap yang mau dilakukan kayak kita mau punya komunikasi dengan siapa, komunikasi dengan lawan jenis itu batasnya seperti apa, itu tuh akan kayak jadi pagarnya gitu loh, pagar paling luar gitu ya, untuk kita tuh tahu bahwa kira-kira sesuatu yang kita lakukan ini mungkin batasan pertamanya gitu ya, maksudnya ya secara manusiawi kita akan tahu, pertanyaannya adalah ini pasanganku akan seneng nggak ya gitu, kira-kira pasanganku sakit hati nggak ya kalau aku ngelakuin ini. Ya paling utamanya kan jelas kalau kayak gini tuh ini Allah suka nggak ya, kayak gitu kan langkah terakhirnya gitu. Nah itu tuh kayak menurutku kalau di breakdown itu pasti banyak, tapi pembungkus utamanya menurut saya tuh melihatnya selama ini tuh adalah kita punya tujuan dan value yang sama dan terhayati nggak, kalau bahasa ayat tadi dalam pernikahan itu gitu ya Mbak ya gitu. Makanya hal itu tuh perlu terbangunnya tuh sejak sebelum justru. Jadi bahasanya tuh adalah
bukan mau menikah dulu baru berubah gitu ya bahasanya gitu. Jadi bukan yang menarik. bukan yang kayak aku besok kalau kayak gini bakalan kalau misalnya ngelihat pas mau nikah aja, atau bahasa yang paling yang sering saya dengar tuh aku tobatnya kalau udah mau nikah aja gitu. Atau lagi-lagi atau ini Mbak biasanya adalah aku ingin mengubah orang itu ya kan. Jadi dia mau sampai ada kok beberapa yang kemarin aku lihat salah satu di kajian tuh bagus banget. Jangan pernah berharap pernikahan sebagai tempat kamu berubah. Gitu. Karena lagi-lagi nanti anchor-nya akan salah. Kalau tadi kan sakinah mawaddah warahmah ujungnya kan Allah ya. Tapi kalau tempat menikah itu adalah tempat untuk kita berubah, bahkan diriku nanti diri sendiri kadang juga. sampai kayak gini loh, ada yang kita mungkin akan banyak menemui fenomena ya kayak aku misalkan nih hijrah gitu. Aku ingin nikah sama seorang yang soleh supaya dia ngajarin aku, supaya dia membimbingku kayak gitu. It sounds very nice and good, tapi itu nggak sekuat itu sesungguhnya, karena pada akhirnya anchor-nya itu pada si suami itu gitu. Nanti kalau misalkan suaminya ngerasin atau dia mungkin melakukan sesuatu yang di luar ekspektasi si istri ini, terus nanti dia jadi kok orang soleh kayak gitu sih gitu. Atau hal-hal mengecewakan yang lain yang membuat dia merasa I'm enough deh, I'm done deh sama pernikahan ini kayak gitu. Itu banyak kita di society kita banyak yang kayak gitu. Karena POV-nya jadi PR diri sendiri, jadi seolah-olah harus dikerjakan oleh calon pasangan pasangan gitu ya. Padahal sebenarnya atau malah orang ini nanti kalau sama aku akan jadi baik kok gitu. Misalkan hal prinsip yang kalau aku punya preferensi bahwa aku tidak bisa, aku tidak bisa sama orang yang merokok gitu. Terus suatu saat aku deket sama seorang cowok yang rokok, so aku optimis banget nanti dia kamu kalau nikah besok ini ya udah berhenti ngerokok ya gitu misalkan. Aku juga optimis banget nanti akan ini, ternyata kan kita dalam pernikahan itu bukan untuk saling mengubah gitu loh. Aku nggak akan mengubah dia nggak akan mungkin mengubah aku kalau memang anchor-nya tuh nggak kuat tadi. Anchor-nya bukan karena tujuan pernikahan atau visi misi dan kemudian akhirnya ke Allah gitu. Itu akhirnya ya nggak bisa. Sebenarnya pernikahan bukan tempat untuk mengubah diri, mungkin memperbaiki diri bersama-sama, bertumbuh bisa bersama ya. Betul. Itu lagi-lagi karena mereka punya tujuan yang benar, visi misinya tuh jelas dalam pernikahannya itu seperti apa. Jadi makanya kalau misalnya ditanya apa yang persiapan awalnya, kalau saya sih sudut pandangnya adalah kitanya sendiri tuh udah punya tujuan yang jelas nggak sih nanti itu pun akan menjadi bahan untuk ketika kita menyeleksi seseorang gitu kan. Artinya orang ini tuh punya tujuan yang jelas yang sama nggak, dan itu tergambar nggak dari kesehariannya mulai dari sekarang gitu. Jadi misal dia yang misalnya untuk perempuan untuk menyaring laki-laki gitu ya, yang misalnya saya lihat kan misalnya kayak tanggung jawab atau kegigihan misalnya kayak gitu. Ya itu tuh lihat aja misalnya dia itu adalah seseorang yang misalnya punya nggak salah, misalnya seseorang tuh punya mimpi, tapi dari hal itu tuh kita lihat dia tuh seberapa mungkin bahasa tuh kayak seberapa getol sih meraih hal itu, atau jangan-jangan setiap kali ini kalau gagal dia nyalahin ini gara-gara ini gitu ya, gara-gara eksternal, gara-gara ini gitu. Nah kita kan sebenarnya bisa melihat dari hal-hal yang dia lakukan mulai dari sekarang. Jadi bukannya nanti kalau aku mau menikah tuh aku bakalan bangun ini, bakalan ini gitu. Aku bakalan punya usaha ini gitu. Tapi sebenarnya dilihatnya mulai dari sekarang. Udah dilihat dari sekarang ya, actionnya apa. Itu tujuan yang jelas dan value yang jelas di kita itu tuh akan ngebantu banget untuk ngefilter. Ngefilter seseorang ini kira-kira akan berjalan ke arah yang sama nggak sih sama aku gitu. Kita punya ya bahasanya kalau ininya visi misi yang sama nggak sih. Jadi itu sih dulu gitu ya. Artinya salah satu hal yang menurutku penting ya dipersiapkan gitu, paling utama itu adalah kita tujuan dari diri kita ya, dan value kita ya Mbak ya. Sudah terbangun belum gitu. Jadi bukan hanya sesuatu sebagai ide bahwa itu misalnya ya kayak nanti kalau menikah harusnya gitu kan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah gitu. Tapi kayak di awang-awang doang gitu ya Mbak, gitu doang gitu, kayak biar manis aja emang kayak gitu nikah gitu. Tapi nggak ngerti bagaimana how to-nya itu nggak nyampe ke dia gitu. Tapi kalau aku mau narik agak ke belakang lagi dari Mbak Rit tadi, bahwa akhirnya kan dengan dia tahu tujuannya dirinya, terus kemudian dia punya preferensi, dia tahu dan bahkan dia bisa menelaah gitu, ini orang ini nih fit nggak nih sama aku gitu kan. Akhirnya kalau dimundurin lagi adalah yang paling penting dari persiapan itu adalah sebenarnya mengenali diri dulu nggak sih Mbak? Artinya kan tadi ya kayak preferensi, value diri, tujuan hidup, tujuan pernikahan gitu ya. Terus
dia fit nggak sama aku, itu kan artinya kan kita udah harus kenal dulu nih sama diri kita sendiri. Seperti apa kan, bagian mana yang di diriku, misalnya dia kan, kita nggak mungkin, kita kan mencari pasangan tuh bukan mencari yang sempurna kan ya, tapi kita mencari seseorang yang kayak kalau barang itu affordable buat aku gitu loh. Jadi aku fit in. Jadi misalkan dia adalah orang yang contoh sederhana, orang yang suka pedes gitu. Sementara orang yang nggak suka pedes. Sementara aku suka banget pedes. Kalau makan tuh harus pakai sambal gitu misalkan. Nah, itu cocok nggak di kamu? Apakah kamu bisa menerima nggak orang ini nggak bisa pedes? Di seseorang yang lain mungkin dia nggak akan bisa nerima, tapi di kamu aku bisa nerima kok gitu. Atau misalkan dia lahir yang agak sensitif, mungkin dia lahir dari keluarga yang bercerai gitu. Bagiku nggak masalah gitu. Kamu nggak masalah kok bagiku ketika kamu berada di keluarga yang dari perceraian misalkan, atau keluarga besarku juga nggak masalah. Tapi some people itu bermasalah banget. Nah, itu kan akhirnya kita harus mengenali diri kan, mana yang kita bisa fit in sama pasangan yang dihadirkan sama Allah nih di depan kita gitu. Jadi aspek yang paling penting adalah itu ya, adalah bahwa kita paham dulu gitu ya tujuan dari pernikahan itu sendiri, dan bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, kebutuhan kita, dan apa yang kemudian juga kita cari atau kita butuhkan dari pasangan gitu ya Mbak ya. Menarik banget, dan jadi ini jadi alasan ya kenapa kok kayaknya nih persiapan pernikahan ini sangat rumit gitu ya Mbak ya, kayak mungkin memang persiapan pernikahan ini menjadi banyak tantangannya gitu, karena ternyata ada tantangan, kemudian kita menemukan sisi diri kita itu kan tantangan tersendiri ya Mbak ya. Apa sih sebenarnya dalam diri kita tuh yang itu tuh dalam tanda kutip masih jadi masalah yang perlu kita selesaikan, misalnya itu aja proses tersendiri gitu ya. Dan mana sih kemudian apa sih yang kemudian aku butuhkan, itu kan berarti proses yang panjang gitu ya Mbak ya, untuk mengetahui hal-hal tersebut gitu. Nah, kalau dari Mbak sekalian gitu ya, apakah ada tips and trick atau gimana sih langkah-langkahnya gitu ya, langkah-langkah jujur sederhana atau jujur gak ada langkah sederhana aku nikah atau aja loh. no I mean maksudku langkah-langkah sederhana dan konkret untuk kemudian akhirnya kita tuh paham gitu loh Mbak sama diri kita gitu. Kita akhirnya tuh kenal sama sisi diri kita ngerti bahwa oh memang tujuan pernikahan tuh demikian, berarti kan itu kan butuh ilmu ya Mbak ya, persiapan ilmu juga penting ya. Nah itu apa sih Mbak yang kita butuhkan untuk akhirnya kita menemukan dan akhirnya menemukan value tadi, menemukan tujuan tadi yang itu kayak kalau itu udah ketemu enak banget deh Mbak. Kan yang sering bikin galau kan adalah how do we know she is the one or he is the one gitu kan. Yo kowe ngerti ra, kowe butuhnya sing koyo ngopo gitu kan ya Mbak, istilahnya kan gitu ya. Jadi mungkin menurutku ini jadi penting banget nih untuk menemukan tujuan, value, memahami diri sendiri. Nah, gimana sih Mbak caranya kita bisa menemukan itu gitu, berproses dengan itu? Kalau tadi ya dibilang sama Daya, kita kayaknya dulu kalau misalnya yang di awal tadi saya sama Daya bilang kayaknya kita dulu waktu nikah kayaknya nggak seribet itu. Itu diintilah ya Mbak ya, Masya Allah ya. Maksudnya kalau saya ngerasa ya itu Allah gitu ya yang memperjalankan semuanya. Tapi ternyata kalau saya petakan lagi-lagi itu tadi yang saya bilang, kalau saya sendiri ya itu lagi-lagi perjalanannya Allah yang atur ya. Cuman saya benar-benar jadi belajar karena ya amanah profesi saya gitu kan. Jadi artinya ya ketika menemui masalah di pernikahan, waktu dulu saya belum menikah dan ngelayanin pranikah gitu kan, saya jadi belajar ternyata oh ini tuh bisa berdampaknya kayak gini-gini gitu. Jadi secara tidak langsung waktu itu saya belajar. Nah di sini setelah bismillah Allah kasih jalan berpraktek dengan orang-orang gitu ya, juga saya tuh membahasakannya jadi kayak memetakan jadi 3 hal yang biasanya saya sampaikan ke saat di sharing. Apa tuh Mbak? Catat ya para sahabat lagi, sudah siap? Oke. Lanjut Mbak. Sama klien gitu. Biasanya saya katakan jadi 3 hal gitu. Antara sesuatu yang jangan ditoleransi gitu ya. Tidak boleh ditoleransi sama boleh. Gitu. Nah, kalau yang jangan ditoleransi ini adalah hal-hal yang semuanya itu berkaitan dengan hukum. Jadi syariat, hukum negara, hukum kriminal kayak gitu ya. Nah, jadi ini kita akan memfilter orang yang ya itu tuh kita ngelihat gitu ya, bahwa orang itu sebenarnya dari awal tuh dia melakukan hal ini enggak gitu ya. Jadi itu kayak jadi sesuatu yang apa sih bahasanya, pakem, karena tadi kan kita udah sempat ngomongin soal syariat ya. Jadi ya itu tadi saya rasa udah cukup terbahas lah ya soal syariat. Itu bahasanya adalah pakem yang paling utama dan jangan ditoleransi, karena
hal ini gitu ya, kalau saya membahasakan tuh seringkali adalah segala sesuatu pada syariat yang dilanggar itu pasti ada konsekuensinya gitu, di dalam pernikahan atau di dalam hidup kita. Nah, yang dua hal ini itu adalah preferensi, yang mana itulah tadi yang disebutkan sama Daya, itu butuh pengenalan diri gitu. Karena kalau yang ini tuh kan Allah yang atur gitu ya, yang dua ini juga Allah yang atur, cuman itu tuh akan benar-benar menjadi preferensi. Misal kalau yang tidak boleh ditoleransi gitu ya, itu tadi yang itu tuh adalah kitanya, kayak misalnya di ayat tadi, mau ada orang yang oke sama orang yang rokok gitu ya, mau ada orang, aku nggak bisa gitu, aku nggak bisa toleransi itu. Mau ada orang yang misalnya ada keluarga yang baik-baik aja sama orang yang suka main game gitu, karena teman-teman saya juga ada yang pasangannya dan bahkan teman saya sendiri main game dan ternyata pernikahan mereka nggak apa-apa gitu, maksudnya berjalan aja, tapi saya nggak bisa gitu. Jadi itu di saya adalah sesuatu yang nggak bisa nggak bisa tak toleransi. Nah itu kan preferensi banget ya, berarti kan aku sendiri harus kenal kan betul, sama akunya sendiri gimana. Nah kalau yang bisa ditoleransi adalah misal even semua orang bilang katanya kamu kalau nikah tuh kalau bisa sama yang bekerjanya tuh tetap punya gaji tetap setiap bulan, misalnya kayak gitu ya, misalnya kayak kerja di perusahaan atau seperti apa. Buat aku wirausaha nggak apa-apa kok gitu. Buat aku buat aku untuk yang tadi misalnya kayak di ayat kalau bisa jangan cari yang keluarganya bermasalah, misalnya ada orang ngomong kayak gitu, jangan yang anak tunggal atau seperti apa, misalnya kita di preferensi masing-masing lah ya. Buat saya nggak apa-apa kok. Nah ini tuh kan benar-benar kembali ke kita gitu. Jadi kalau misalnya itu walaupun ini tipsnya agak panjang, tapi biasanya saya akan mengajak orang itu memetakan dari itu ya, Mbak. Hal itu gitu, apa yang jangan ditoleransi gitu ya. Jadi kadang itu bilangnya yang bahasanya mungkin aku ngomongnya aku agak sedih gitu ya ketika orang ngomong ya sholat kok, ya sholat itu bare minimum lah ya. Jadi itu sesuatu yang sangat biasa, malah kita perlu melihat hal-hal yang lainnya gitu ya. Jadi yang bahasa yang jangan ditoleransi adalah area syariat yang tidak bisa dan bisa ini yang kita yang bahasanya adalah kita butuh kenal diri kita untuk kita itu tahu orang apa sih yang akan seperti apa sih yang akan kita filter. Jadi kalau itu bentuknya, jadi biasanya kalau yang nggak bisa ditoleransi gitu ya, itu tuh sejak awal tuh biasanya kita udah, kalau kita bener-bener pakem gitu ya sama apa yang kita kenal dari diri kita, itu bukan lagi yang kayak ya udahlah nggak apa-apa lah ngerokok, mungkin nanti dia akan berubah. Tapi biasanya kita udah bahkan nggak tertarik gitu. Jadi kalau dia udah ngerokok itu kayak udah nggak kayak sudah nggak jadi preferensi. Udah kayak gitu, terfilter dengan sendirinya. Biasanya kitanya sendiri juga perlu mengenali gitu ya. Bahasanya paling singkat adalah sebenarnya mengenali diri, dan kalau ditanya tips ya saya memetakan tadi. Betul ya, memetakan. Kalau mengenali diri itu gimana ya, agak susah ya, karena mengenali diri itu kayak benar-benar long life ya. Betul. Pernikahan nanti pun kita akan terus mengenali ya, dan bahkan menurutku ya Mbak, ketika awal-awal pernikahan itu adalah yang paling berat ya, itu adalah ketika aku harus menguliti diri, aku harus membuka diriku kepada orang lain gitu loh Mbak. Itu tuh susah sekali, dan aku harus menerima seutuhnya diriku dari point of view seseorang yang tanpa aurat sama sekali. Maksudnya tanpa aurat, kita nggak ada batasan aurat sama sekali gitu. Itu tuh wow gitu, itu bagiku yang cukup punya bubble space itu tuh kayak bagaimana ini gitu ya. Tapi tadi ya, kalau pertanyaannya gimana caranya mengenali diri tuh, paparkan dirimu pada banyak pengalaman. Itu kita akhirnya akan tahu bahwa aku kalau berkomunikasi kayak gini, kalau aku menyelesaikan masalah kayak gini, kalau aku komunikasiku sudah cukup asertif atau belum, terus kemudian mana yang bikin kita nyaman, komunikasi seperti apa, terus nyaman, gitu. Regulasi emosinya harus seperti apa. Kalau aku bersama dengan orang tua, karena gini, ketika memang siap menikah itu ternyata kita kan gak cuma menikah sama seseorang itu ya, kita akan berinteraksi dengan keluarganya, kita nanti akan punya rumah sendiri, berinteraksi sama masyarakat, nanti kita ada anak, kita akan berinteraksi sama manusia kecil yang kok tiba-tiba ada gitu. Artinya kan kita harus istilahnya mentraining diri kita di berbagai macam kondisi gitu. Jadi itu salah satu cara mengenali diri tuh, yaitu mentraining, mencoba. Aku paparkan dengan banyak pengalaman ya. Dengan banyak dipaparkan di pengalaman tuh kita akan mengetahui banyak hal gitu. Nah, sayangnya pendidikan kan sebenarnya kan
seorang perempuan itu kan persiapannya ya, kalau aku lihat ya persiapannya itu kan bukan untuk menjadi seorang presiden gitu. The goal of a woman itu sebenarnya kan bukan untuk itu ya, tapi menurutku secara fitrah gitu, seorang perempuan itu memang diciptakan Allah itu untuk menemani seorang laki-laki. Jadi goal of life-nya tuh menurutku itu ya, bagaimana dia tuh akhirnya menjadi seorang istri dan seorang ibu gitu. Despite of apakah nanti dia akan menjadi pejabat lah, menjadi seorang aktivis lah, macam-macam, tapi saya melihat bahwa Islam itu mempersiapkan wanita itu menjadi pendampingnya laki-laki gitu. Nah, pendidikan kita nih, wah ini agak mundur ya. Pendidikan kita SD, SMP, SMA, kuliah itu tidak mengajarkan kita untuk punya pengalaman yang berharga untuk menginternalisasi bagaimana dia dipersiapkan menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Gitu. Ya itu sangat jadi akhirnya gelagapan gitu yang terjadi. Akhirnya gelagapan ketika mau nikah, kok kayak gini karena ya selama ini pendidikan yang terjalin itu pendidikan kognitif semua gitu. Hatinya nggak pernah disentuh, sisi regulasi emosi nggak pernah tersentuh, sisi komunikasi itu nggak pernah kembali ke masyarakat aja waktu KKN yang cuma 40 hari gitu kan. Dan itu jadinya kita jadi sangat miskin pengalaman untuk bisa memahami diri karena tadi itu kita kognitif terus yang dikejar gitu. Sehingga nah tadi gimana cara mengenali diri yang akhirnya nggak ngerti karena nggak punya banyak pengalaman. Dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore bahkan full day gitu. Dia di sekolah di lingkungan yang kayak gitu terus. Ya gimana dia mau punya banyak pengalaman gitu. Nah, itu sih kalau mau ini mundur ya akhirnya jadi PR yang lebih untuk kita ya, untuk lebih banyak mencari juga pengalaman. Kemudian tadi ya, dan dari pengalaman-pengalaman itu kan berarti akhirnya kita bisa memetakan ketiga hal itu tadi ya Mbak. Karena dari pengalaman itu kita jadi menyadari, oh ini toh yang aku tuh Raisa aku dengan orang seperti ini misalnya. Akhirnya kita menemukan itu gitu. Dan mungkin ini juga ya Mbak ya, mungkin selain dari pengalaman mungkin juga dari pengalaman orang lain juga mungkin kita juga bisa tahu dari situ ya Mbak ya gitu. Itu juga bisa belajar dari pengalaman orang lain juga yang mungkin itu bisa memperkaya referensi dan preferensi kita juga bahwa sebenarnya kita tuh seperti apa gitu ya. Ya. Ada lagi mungkin Mbak selain itu tips seru. Soalnya kalau mengenali diri tuh ini banget ya Mbak ya, banyak banget. Wah, iya sih. Manusia tuh kan kayak apa sih? Betul. Ya, dia punya banyak banget. Dan kayaknya tuh nggak ada kelarnya nggak sih Mbak? Nggak ada. Maksudnya mengenali diri adalah proses sepanjang hayat kan, karena. Nah, cuman itu juga harapannya juga itu tidak kemudian menjadi excuse gitu ya. Jadi dalam artian adalah ya kan proses mengenal diri itu kan sepanjang hayat gitu ya. Jadi kan nggak kenal-kenal gitu ya. Jadi artinya kayak bahasanya jangan sampai itu yang membuat tenang, membuat ini loh kalau bahasa itu kayak ya aku bentuknya seperti ini ya coba diterima kayak gitu ya kan. Maksudnya bisa jadi terus itu kadang-kadang dibuat excuse gitu ya Mbak ya maksudnya. Kayak ya mungkin nanti dia berubah kayak gitu kan, orang masih bisa berubah kayak gitu. Nah itulah lagi-lagi kenapa kita di antara semua teori-teori yang membahas ini, itulah kenapa kita perlu pakem value itu tadi ya. Gitu. Jadi konflik di dalam rumah tangga itu kayak bahasa itu sangat mungkin terjadi, masalah itu sangat mungkin terjadi karena kan kalau yang saya sampaikan adalah mempersiapkan pranikah itu bukan menghapus ujian gitu, tapi mempersiapkan gitu loh, menghadapi ya. Nah persiapannya itu adalah tadi itu kita sudah punya at least itu apa sih yang perlu kita lakukan gitu ya. Ada hal-hal yang kalaupun itu terjadi kita tuh nggak boleh sampai bablas ke merusak pagarnya gitu. Misal ujiannya adalah ada orang ujiannya finansial gitu ya. Apa yang perlu kita lakukan, tetap perlu berusaha benar, kita perlu mengenali diri benar, kita perlu cari ikhtiar yang itu benar. Tapi apa yang pagarnya nggak boleh sampai kita kelewat dari situ gitu ya. Nah itu tuh kan yang perlu kita punya gitu ya. Ikhtiar apa aja boleh, tapi nggak boleh misalnya sampai cari sesuatu yang haram. Nah itu tadi makanya saya bilang benar kita tuh berproses, cuman ada sesuatu yang tetap perlu membungkus, menjaga gitu ya. Ada yang misalnya bilang gimana kalau misalnya nanti suatu hari dia berubah gitu ya, atau itu dulu pernah ada yang nanya ke saya gitu, gimana kalau misalnya ujiannya tuh besar banget dan bikin seseorang tuh sampai berubah gitu. Nah itu yang pertama adalah itu ya kita berharapnya sama Allah aja ya, cuman maksudnya harapannya adalah ketika seseorang itu punya bungkusan value yang sehat itu tadi gitu ya, itu ya mungkin kita tuh akan bisa akan kesulitan tapi nggak akan sampai oleng gitu loh. Dalam artian tuh
karena kita punya at least batasan lah. Kalau misalnya marah itu nggak boleh sampai mukul gitu. Kalau misalnya apa ya itu kan konflik itu bisa terjadi, tapi batasannya apa, nggak boleh sampai mukul, nggak boleh mengabaikan gitu. Jadi kayak ada batasan gitu yang itu tetap harapannya akan tetap menjaga kita gitu dalam proses pengenalan diri kita yang seumur hidup. Iya, betul. Gitu. Jadi jangan sampai itu menjadi alasan atau excuse buat kita ya untuk kemudian tidak mau belajar atau kemudian itu nanti bisa deh nanti gitu ya Mbak ya. Jadi kan aku baru kenal sisiku yang ini sekarang gitu ya. Misalkan bisa jadi terjadi ketika kan kadang ujian itu kan mengupas satu persatu ya bagian dari diri kita gitu yang kemudian kita perlu terus pas part itu terus kita misalnya nih berdalih dengan ini tuh kan besar banget gitu ujian aku berubah sampai kayak gini. Nah itu loh, jadi yang diperhatikan adalah itu kalau kita nggak punya bungkusan tujuan dan value-nya. Ini sepenting itu ya Mbak, tujuan dan value dalam sampai pernikahan. Pak Asep tuh bilang bahwa tujuan pernikahan itu adalah hakim paling adil dari pernikahan. Wah, berat nggak sih? Karena ya nanti ketika apapun yang sedang terjadi tadi ya dikembalikannya ke tujuannya dulu. Nah, yang banyak miss-nya adalah orang nggak tahu tujuannya itu apa. Ya tadi tujuannya itu utopis gitu, tidak diturunkan dalam hal-hal yang cukup operasional mungkin gitu atau hal-hal yang mungkin affordable buat dia gitu. Karena ya apalagi kalau tujuannya tuh nggak dilihat dari dirinya sendiri, tujuannya tuh dilihat dari orang lain. Ada kan kayak referensinya tuh orang lain gitu loh, bukan ya itu laki-laki karena dia nggak kenal dirinya sendiri sebenarnya itu apa gitu, dan dia mungkin nggak tahu hakikat pernikahan tuh sebenarnya apa gitu. Oke. Nah, terus mau nanya juga nih Mbak, kan tadi berarti penting banget kan kalau kita tuh berarti ada nih hal-hal yang harus kita pahami nih, batas-batas yang bisa ngejaga kita gitu kan. Nah, berarti kita perlu tahu dong sebenarnya apa sih hal-hal dalam diri kita nih yang berpotensi untuk kemudian nanti tuh kita jadi melanggar batas itu gitu ya. Gimana sih Mbak caranya kita tuh tahu bahwa oh ternyata dalam diri kita tuh kita punya isu-isu tertentu nih yang perlu kita selesaikan. Kita menyadari itu dan oh bahwa ini akan membawa dampak tidak baik ketika nanti aku misalnya sudah memasuki di jenjang pernikahan bersama dengan pasangan dan anak gitu ya. Jadi apa sih Mbak, gimana caranya kita menyadari isu-isu tadi dalam diri kita sendiri? Jadi kalau proses sadar itu kan satu kata yang singkat tapi prosesnya betul panjang, karena dalam gitu kan. Intinya itu adalah apa namanya? Ya itu kalau kita sadarnya itu adalah proses ke dalam sebenarnya kan. Perilaku tuh kan di luar gitu ya, tapi kan untuk mengenali perasaan, mengenali apa pantikan utamanya, apalagi kalau di Islam kan utama adalah hati kayak gitu ya. Itu kan bukan sebuah, dan itu biasanya tadi yang saya bilang itu terungkapnya itu biasanya adalah melalui ujian memang gitu. Nah, artinya kan kalau misalnya ditanya apa yang dikenali, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin dari psikologis, singkatnya tuh adalah pengenalannya tuh ada apa bahasanya, indikator-indikator yang menyatakan itu tuh kebiasaan kita dalam menyelesaikan masalah, mengelola emosi, mengelola konflik itu sehat dan adaptif atau enggak gitu. Itu kan sesuatu yang singkat gitu ya sebenarnya. Tapi ketika kita ngelihat itu ya kita pelajarinya tuh mulai dari satu persatu bagian kehidupan kita. Misalnya tadi saya bilang komunikasi saya ini sehat nggak sih gitu ya, atau ketika saya kepantik dengan misalnya kita lagi ngobrol nih dek lu, terus saya ngerasa bahwa orang ini menggurui sekali ya gitu, misalnya saya ngerasa kayak gitu, kok aku jadinya dikontrol sama dia. Terus habis itu bentukku tuh adalah gimana caraku untuk menyelesaikan kondisi di saat seperti itu. Misalnya akhirnya adalah misal kalau dalam penyelesaian masalah gitu kan, itu tuh kan ya kalau secara teori kan yang bagus adalah asertif gitu ya. Yang nggak boleh itu adalah bentuknya adalah ya misalnya adalah menghindar, pasif agresif atau ya agresif itu sendiri yang paling nggak diinginkan gitu. Karena kita sebenarnya bisa mengenali dari pola-pola itu, tapi ya itu tadi yang namanya mengenali diri itu kan kayak lapisan-lapisan ya. Cuman kita tuh sebenarnya bisa kok menangkap utuhnya itu adalah kita tuh kalau nyelesain masalah itu ya sehat dan adaptif sendiri itu adalah kita yang penting adalah kita tidak menyakiti orang lain dan tidak menyakiti diri sendiri. Jan-jane gitu ya, sebenarnya kita tuh kan sudah punya pakem ya dari ya dari teladan kita semua gitu ya, Rasulullah SAW. Kan yang cerita yang paling saya suka angkat itu adalah kisah ketika cucunya beliau meninggal gitu kan. Waktu beliau menangis itu kan para sahabat sampai di bahasanya yang buku saya baca tuh, Rasulullah nangis kayak gitu loh, sampai itu sesuatu yang mengagetkan gitu buat sahabat. Tapi kan bahasa yang dikeluarkan Rasulullah adalah itu yang menurut saya kayak jadi pakem psikologi gitu ya. Pakemnya psikologis adalah
mata ini boleh menangis gitu ya, hati ini boleh bersedih gitu kan. Tapi lisan kita tidak mengucapkan sesuatu yang tidak Allah ridhoi gitu. Jadi kan penjagaan terluar ini kan sebenarnya adalah emosi itu nggak apa-apa gitu. Tapi apa yang kamu katakan ke orang itu nyakitin nggak? Atau jangankan ke orang lain, ke diri kita sendiri itu nyakitin nggak? Gitu kan. Mungkin ada orang yang nggak bisa nyakitin orang lain tapi akhirnya nyakitin diri sendiri. Nah itu sebenarnya yang perlu kita lihat. Jadi apa kan ini tadi sebenarnya singkatnya adalah sehat dan adaptif nggak cara kita menyelesaikan masalah gitu. Dikenali dari sebelum kita menikah gitu. Nah cuman kan bentuknya ejawantahnya gitu kan, itu kan dari masalah ke masalah ya. Kita perlu melihat kita nih bentuknya menghindar nggak gitu. Menghindar tuh kalau bahasa anak sekarang itu silent treatment nggak kayak gitu. Kalau misalnya nganu tuh ngambek nggak, oh iya ternyata aku masih ngambek ya, berarti apa yang bisa aku lakukan, berarti kan dipelajarinya mulai dari sekarang gitu. Oh ternyata aku tuh kalau mungkin nggak agresif gitu ya, mungkin nggak agresif itu kan ya sampai menyakiti orang, tapi aku kalau marah tuh ya aku marah, bilangnya enggak tapi aku banting pintu gitu. Menghancurkan sesuatu yang ada di depanku. Ini yang seringkali saya sampaikan juga ke klien, bahwa menghancurkan sesuatu yang ada di dekat kita, mungkin bunyinya tuh kita berpikirnya adalah daripada saya mukul dia, mending saya mukul lemari. Itu tetap masuk ke area kekerasan karena itu tetap membuat seseorang tuh takut, tidak nyaman. Gitu. Nyaman. Nah kalau kita menyadari kita punya pola itu, ya ayo diperbaiki mulai dari sekarang gitu. Jadi bahasanya adalah jangan sampai ke bahas gini loh, maksudnya tuh pengenalan diri kita itu nggak apa-apa, kita kenali aja bahwa oh ternyata aku tuh punya pola-pola yang nggak sehat. Nah itu tadi kalau balik ke justru tuh harus disadari ya Mbak, karena kalau misalnya menolak nggak menyadari malah itu jadi masalah kan sebenarnya. Jadi artinya perlu mengakui. Bahasa yang kita bahas di awal tentang siap itu kan soal bekal tuh kan justru kita mengenali gitu ya lapisan-lapisan kita gitu, yang bentuknya tuh sifatnya tuh adalah pada akhirnya mempersiapkan pernikahan ini itu adalah basicnya adalah memperbaiki diri gitu. Dan itu sejalan banget kan sama Islam gitu kan, dalam artian adalah ya kalau kita memperbaiki diri insya Allah kita akan dipertemukan dengan yang baik. Bahkan di ya walau alam ya, ini pengertian saya sebagai seorang yang awam gitu, tapi saya melihat ayat itu tuh kayak wah itu tuh psikologis banget. At least ketika kita memperbaiki diri, cara berpikir kita tuh juga akan berangsur membaik, dan itu akan jadi filter kita untuk memilih orang yang baik juga gitu ya. Tapi kan kalau pemilihan jodoh ini pasti Allah yang memilihkan. Cuma di ranah ikhtiarnya itu seperti itu gitu. Jadi kayak bahasanya kita mengupas satu persatu gitu, dan itu tuh nggak apa-apa gitu. Jadi makanya tadi saya bilang orang tuh kan kadang langsung kesimpulannya tuh adalah marriage is scary gitu ya. Gitu. Padahal ketika dikupas, ayo dikupas yuk satu-satu, apa sih yang bikin kamu takut gitu ya, karena bisa jadi itu tadi kita sedang nggak mengenali diri kita gitu ya, untuk tahu bahwa apa nih yang misalnya ternyata di aku tuh masih nggak sehat gitu ya. Cara penyelesaian masalahku, cara komunikasiku gitu sedek lu. Jadi artinya ada indikator-indikator yang perlu kita kupas dari sehat dan adaptif sebagai jawaban gongnya psikologi biasanya gitu ya, bahwa penyelesaian masalah kita ya perlu sehat dan adaptif. Emosi itu nggak apa-apa, cuman ya itu tadi seperti bagaimana kita mengekspresikannya ya Mbak ya. Tadi bagaimana manifestasi keluarnya gitu. Insya Allah. Menarik banget nih. Daging semua ya ini. Semuanya ini perlu dicatat ya para sahabat laki. Atau diputar ulang juga bisa sih sebenarnya. Oke Mbak, ternyata sepenting itu ya. Memang topik-topik kita ternyata banyak berkaca ke dalam diri sendiri juga gitu ya Mbak ya. Oke Mbak, terus ya gimana Mbak? Ya mungkin mau menambahkan. ayo Mbak, tambahkan Mbak. Ini sih kalau mengenali diri tadi tuh jangan sampai kita akhirnya tadi ya underestimate diri sendiri gitu. Karena sedalam apapun kita mengenali diri kita, bagaimanapun kita mempersiapkannya, tapi kadang-kadang tuh kita tuh kadang suka lupa bahwa ada Allah di situ gitu, ada faktor-faktor the invisible hands yang sebenarnya tuh itu lebih super power dari kita sendiri gitu. Jujur karena tadi ya, ternyata kayaknya kalau aku dengerin podcast yang sekarang nih, ini tuh kayaknya dulu aku nggak akan nikah deh Mbak gitu ya. Kenapa? Karena
kayaknya dulu pun aku belum selesai untuk mengenali diriku sendiri, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin aku juga keluarnya tadi ketika pernikahan gitu. Banyak hal, bahkan luka yang kurasakan sebelumnya tuh yang kurasakan nggak apa-apa, ternyata ketika di pernikahan ada trigger, baru menyadari. Baru rasanya pas ketemu sama orang, sama orang yang 24 jam ini gitu loh. Nah, tapi dengan segala apapun yang terjadi itu, dari marriage scary dan segala macam itu, ternyata ada Allah loh. Kalau kita sangat berprasangka baik sama Allah bahwa tujuan kita udah benar, memang untuk Allah, mencapai ridha Allah gitu ya, Allah pasti akan bantu untuk mengenali dirimu, akan bantu untuk memilihkan pasangan yang terbaik untuk dirimu, akan membantu proses pernikahanmu, akan membantu kamu dalam pernikahanmu gitu. Pasti ada pertolongan Allah. Iya, pasti ada pertolongan Allah, karena menikah itu adalah sunnah, itu adalah satu kebaikan tersendiri dulu yang sudah berani kita lakukan tuh udah Masya Allah, pasti Allah turun tangan deh gitu. Nggak mungkin Allah tuh nggak turun tangan dalam pernikahan gitu. Dan ya ikhtiar kita adalah tadi ya, kita benar-benar memahami tadi ya tujuan, value itu yang kemudian akan menguatkan juga. Tapi jangan sampai itu tadi tuh bikin kita itu ya akhirnya meng-underestimate diri, aku nggak pernah siap terus ya kayak gitu terus, padahal ada loh yang akan selalu membimbing kamu gitu. Kamu memang kalaupun kamu nggak siap, kerasanya nggak siap, tapi ketika niat kamu lurus sama Allah, untuk Allah gitu, dan emang udah ketemu sama orang yang baik menurut Allah, ya udah lakukan karena Allah pasti akan akan membantu gitu. Dulu aku kayak gini sih loh, ketika aku lihat sama kalau Mbak Aret tadi preferensinya adalah Mbak, bertanggung jawab dan gigi gitu ya, misalnya gitu. Terus kalau aku tuh preferensi deh, kalau aku nikah sama orang ini, kayaknya Allah tuh nggak mungkin membiarkan kami deh gitu. Jadi ke situ, jadi karena aku merasa tidak akan aman ya Mbak, merasa amannya bukan karena si orang ini, karena aku tahu Allah tuh sayang sama orang ini, jadi aku tidak mungkin dibiarkan saja oleh Allah kalau aku menikah sama orang ini, karena aku tahu Allah sayang sama orang ini gitu. Ya, karena aku nggak akan bisa mengontrol segalanya kan. Dalam pernikahan itu kan bukan kita yang kontrol ya sebenarnya. Konflik bukan kita yang kontrol, bahkan mungkin diri kita aja tuh mungkin kita akan nggak bisa mengontrol diri gitu loh. Tapi lagi-lagi yang selalu kita minta adalah pertolongan dari Allah di pernikahan itu gitu. Dan itu nggak akan pernah nyampe ke situ kalau kita tadi nggak tahu sebenarnya nikah itu untuk apa gitu. Jangan-jangan nikah itu hanya sebagai fase aja, habis kuliah nikah, kerja nikah, punya rumah, punya anak gitu. Mungkin saya mau nanggepin dua hal gitu ya dari yang disampaikan di ayat tadi itu, dan saya sepakat banget gitu bahwa misalnya tadi yang ngomong kan memilih seseorang yang Allah tuh nggak bakalan ngebiarin kalau itu. Nah itu tuh sebenarnya jadi indikator pertama dari apa sih tujuan menikah, itu kan sakinah ya gitu. Jadi yang sering kali saya sampaikan atau saya tanyakan tuh adalah, coba deh kamu tuh dirasain ketika kamu masuk ke pernikahan dengan orang itu, kamu tenang nggak sih? Iya gitu. Betul. Karena ada yang sebenarnya sudah kenal, sudah tahu gitu ya sejak sebelum nikah, ada beberapa hal yang bentuknya itu nggak sehat, tapi ya udahlah gitu, maksudnya udah banyak perhatian. Saya tahu sih memang itu kadang ada sesuatu yang nggak bisa yang sulit gitu ya untuk kenapa kok pernikahan ini perlu tetap dilanjutkan. Cuman itu pertanyaannya, ketika kita masih punya kesempatan untuk memfilter, itu adalah sebenarnya filter yang paling awal gitu loh. Kira-kira kamu kalau masuk ke pernikahan sama orang kayak gini, itu tenang nggak kamu? Gitu kan? Tujuan kita kan sebenarnya soal ketenangan. Sakinah ya, tenang. Itu pertama. Terus yang kedua, itu tadi sih memang. Jadi kan kalau ini dikumpulkan seperti yang di ayat ngomong tadi ya, kalau ini dikumpulkan kayaknya ya ampun aku kayaknya belum siap deh kalau semua indikator ini tuh dibawa. Gitu. Nah makanya saya bilang tadi, tujuannya ini tuh bukan jangan jadikan pancangan untuk siap menikahnya, tapi memperbaiki dirinya. Pada akhirnya memperbaiki diri ini itu adalah buat kita gitu. Maksudnya benefitnya itu adalah buat kita. Dan benar, maksudnya akhirnya benernya adalah keyakinannya bahwa ya kalau kita sudah berusaha memperbaiki diri itu, insya Allah tuh nggak akan membiarkan kita gitu. Kita sudah mau menyadari dan mau berproses juga. Jadi harapannya kalau misalnya ada orang yang berpikir bahwa ternyata persiapan menikah banyak banget, menurut saya bagus kalau itu jadinya tujuannya adalah untuk mempersiapkan. Betul. Misalnya itu dibuat ngawang aja gitu ya pertanyaan saya, dan seolah-olah jadi nggak siap-siap gitu ya Mbak ya. Pertanyaan saya justru jangan-jangan kita sendiri belum siap gitu untuk berubah gitu. Untuk berubahnya ya, bukan untuk berubahnya dulu gitu. Jadi kita belum siap untuk merubah diri kita untuk jadi lebih baik, karena fungsinya tadi yang sebenarnya utamanya adalah memperbaiki diri. Gitu, bukan jangan dulu untuk mempersiapkan pernikahan, karena kan ya kalau mau kita bilang kan pernikahan itu juga Allah juga yang menemukan jodohnya ya gitu.
Jadi dalam artian ranah ikhtiar kita adalah memperbaiki dirinya, gitu sih. Aku jadi mau nambahin Mbak, maaf ya. Oke. Masih ada waktunya nggak sih? Waduh, bagaimana panitia? Oke. Nah, tadi tuh masalah memperbaiki diri, aku jadi ingat banget tentang bertazkiyah. Karena Masya Allah. Pernikahan itu kenapa kok dibilangnya adalah separuh iman ya? Ini preferensiku ya Mbak, ini bukan dari ulama atau apapun, tapi ini pemaknaanku sendiri. Kenapa sih Allah tuh mengatakan bahwa menikah adalah Rasulullah ya mengatakan bahwa menikah adalah separuh iman gitu. Terus iman yang sebelumnya kemana gitu kan? Tapi aku merasa bahwa di dalam pernikahan itu tadi kalau artinya jangan-jangan kamu belum siap mempersiapkan diri, belum siap memperbaiki diri gitu. Padahal dalam pernikahan itu tuh benar-benar kamu akan ditempa habis-habisan untuk untuk memperbaiki dirimu sendiri gitu. Karena tujuannya tuh benar-benar untuk itu Mbak. Pada akhirnya aku merasa ya, karena mungkin dulu kita punya anger issue gitu misalkan. Dalam pernikahan kamu dihadapin pada seorang yang sangat tidak bisa dimarahin, misalkan untuk seorang laki-laki ternyata anak ini lembut banget, kalau dimarahin betul udah nangis gitu misalkan. Atau kamu akhirnya punya seorang anak yang ya Allah fragile gitu hatinya gitu ya. Nah, ternyata pernikahan sendiri itu adalah cara Allah untuk memperbaiki diri kita gitu, Masya Allah gitu. Jadi jangan pernah jadikan pernikahan itu tujuan untuk memperbaiki diri. Ya kan Mbak ya. Jadi kan tadi memperbaiki diri tadi kan bukan dalam rangka untuk mencari jodoh atau dalam rangka persiapan pernikahan, bukan. Tapi sebenarnya memperbaiki diri yang memang lillah gitu untuk Allah gitu. Nah, salah satu pit stopnya gitu ya, salah satu hal yang haltenya untuk mempersiapkan menjemput ridho Allah itu ya dari pernikahan, karena di situ kita juga akan memperbaiki diri lagi gitu. Masya Allah sih, luar biasa, it's never ends lah kayaknya untuk memperbaiki diri. Speechless Mbak aku. 2 jam lagi. Boleh nih ya. Harusnya ini ada berepisode-episode sih Mbak, seru dan sih. seru banget ya. Cuman karena kita keterbatasan waktu ya teman-teman ya, dan mungkin ini terakhir sebagai closing ya Mbak ya. Takut. Ya udah atau tidak? Iya benar. Tapi banyak banget tadi poin-poin yang menarik banget ya. Oh ternyata ini ya tadi poin yang sangat menarik banget gitu, menyadari bahwa ternyata persiapan diri kita tuh bukan kemudian untuk ke pernikahan finalnya, gitu sebagai finalnya, atau pernikahan tuh sebagai tujuan untuk memperbaiki diri gitu ya. Ternyata itu ya memang kita harus memperbaiki diri ya karena Allah gitu ya. Karena memang kita perlu untuk terus bertumbuh gitu ya, dan justru pernikahan itu yang kemudian akan menjadi ladang kita untuk kemudian bertumbuh bersama gitu ya dengan pasangan gitu ya. Dan Masya Allah, indah banget pernikahan dan makanya itu. kita udah siap Mbak. Amin ya Syawal Allah. ini kayak podcast khusus untuk Lulu. Astagfirullah. Menuju Syawal. Ya gitu ya, ternyata makasih banyak Mbak-mbak, ini kita jadi banyak belajar. Dan terakhir banget nih buat Mbak-mbak semuanya gitu ya, apa sih pesan-pesan yang ingin Mbak Sarita dan juga Mbak Aya sampaikan buat kita-kita ini yang sedang dalam fase persiapan untuk ke arah sana gitu ya, yang sedang mempersiapkan ke arah pernikahan, dan yang mungkin ada juga beberapa teman-teman mungkin yang sudah ke arah sana gitu ya, dan gimana kemudian kita tuh menghadapi fase-fase yang kemudian mungkin keyakinan itu tuh naik dan turun gitu ya, mungkin ragu dengan kemudian diri sendiri, ragu dengan pasangan dan sebagainya. Terlebih mungkin itu banyak dirasakan oleh yang perempuan ya Mbak ya, perempuan-perempuan gitu, yang dimana biasanya perempuan kan yang kemudian ada orang yang datang gitu ya, dan kemudian perempuan mempertimbangkan dan sebagainya, kan pasti tuh proses yang tidak mudah gitu ya. Apa sih pesan-pesan yang ingin Mbak sampaikan gitu buat para sahabat laki Mikir di rumah? banget loh lu. Karena waktunya sedikit ya Mas, jadi cukup udah dirangkum dalam 2 kalimat kalau bisa. Oke. Disiapkan catatannya kawan-kawan. Tadi udah nyatat sih sahabat laki. Jadi kalau Gimana, Mbak? saya sih sebenarnya ini bukan hanya untuk pernikahan ya, tapi sepanjang hidup sih sebenarnya. Kalau bahasa saya ke diri saya sendiri pun ketika saya sharing adalah kenali diri, kenali Allah gitu. Masya Karena Allah. ya, proses kita itu kan ya, diri adalah bagian dari ikhtiar, dan ilmu psikologi yang kita pelajari gitu. Yeah. Itu adalah ranah ikhtiar kita untuk berusaha mengenali dan memperbaiki gitu. Nah, tapi karena ini kalau salah satu konteksnya adalah pernikahan yang sedang kita bicarakan ini, yaitu jangan lupa untuk mengenali Allah gitu ya, karena kan di pernikahan itu semua gitu ya, semua hal yang kita lakukan gitu, sebenarnya bukan yang di pernikahan, semua yang kita lakukan Semuanya. Insya Allah kalau niat kita lillah itu kan semuanya jadi ladang ibadah gitu ya. Gitu. Jadi tadi yang saya bilang, pranikah itu bukan menghilangkan ujian gitu ya, karena pasti akan ada ujian bentuknya apapun gitu. Tapi ketika kita menghadapi itu, kita tahu gitu ya bahwa siapa yang memberikan ujian ini, siapa yang akan ngasih pertolongan, itu insya Allah kita
ngadepinnya berdua gitu ya, berdua sama pasangan, jelasnya itu adalah ya kita akan tahu bahwa sesulit-sulitnya ini kita tahu kita tuh diuji sama siapa dan tujuannya itu buat siapa. Gitu. Jadi mungkin simpulannya adalah itu gitu ya, untuk menyimpulkannya adalah jangan pernah lelah untuk mengenali diri dan mengenali Allah. Itu dari aku. Terima kasih Mbak. Aduh, Silakan, udah Mbak. whole package banget lah, udah. Jadi ini gimana Mbak? Ada tambahan lagi mungkin pesan-pesan pesan-pesan terakhir untuk para sahabat laki nih yang sedang di fase mempersiapkan ke pernikahan gitu. Yang banyak banget pasti tantangannya. Yang banyak banget pasti tantangannya. Yang pertama aku mau mengingat bahwa luruskan niat sih, itu paling penting banget. Luruskan niat. Kenapa kamu perbaiki diri, kenapa kamu menikah, kenapa kamu bahkan memilih orang itu gitu. Itu niat itu akan sangat menjadi drive atau peta atau ya arah tujuan dari semua hal yang ingin kamu lakukan gitu. Setelah tadi mengenal diri, mengenal Allah, terus kemudian ya dikenal, salah satu mengenali diri itu juga mengenali niat kita kan sebenarnya. Mengenali niat kita tuh sebenarnya itu nikah tuh untuk apa? Ya tadi kalau kita sudah ngerti niat kita tuh mantep, ini memang karena Allah. At least ketika ada sesuatu yang terjadi di pernikahan, kamu tahu bahwa ya tadi sama sih kayak Mbak Lulu ya, Mbak Rit ya sebenarnya. Kalian kita tahu bahwa dalam Islam itu tidak pernah ada sakit, tidak pernah ada rasa sedih, tidak pernah ada rasa takut, tidak pernah ada rasa kecewa, kecuali Allah sebenarnya itu sedang menghapuskan dosa. Dan itu tujuan kita di dunia itu sebenarnya itu kan bertazkiyah ya, gitu loh. Makanya pernikahan itu jadi tazkiyah itu, gitu. Jadi niatkan selalu bahwa ini caraku untuk membersihkan diriku, bahwa setiap sakit, setiap apapun, setiap kecewa yang dihadapi sama suami, pasangan, atau bahkan saat ini sedang berproses, rasanya susah sekali, itu sebenarnya kamu sedang bertazkiyah untuk dirimu sendiri. Gitu. Masya Allah. Masya Allah. Makasih banyak. Ya benar, itu nasihat buat diri kita. Ya. Juga. Untukku juga sih. Ini jadi penasaran nanti yang Masya Allah. Iya benar. Kita jadi penasaran kan ya, sahabat lagi. Ini kan kita tadi banyak membahas dari bagaimana sih sudut pandang persiapan buat kita nih para perempuan gitu ya dalam mempersiapkan pernikahan gitu. Dan insya Allah gitu ya di next episode kita bakal bahas gimana sih sebenarnya dari sudut pandang laki-laki gitu ya untuk mempersiapkan pernikahan gitu ya, apa saja yang dibutuhkan gitu ya, bekal-bekal apa saja yang perlu dipersiapkan, bakal kita bahas lebih lanjut di episode berikutnya. Jadi stay tune ya teman-teman semuanya. Makasih banyak Mbak Sarita dan juga Mbak Aya. Ya Allah, banyak banget belajar, banyak banget mutiara-mutiara hikmah yang didapatkan dari mbak-mbak semuanya di sini, dan semoga juga sahabat laki bisa mendapatkan banyak pelajaran dan insya Allah mengaplikasikannya begitu ya dalam proses-proses kehidupan, mengenali dirinya, kemudian dalam berproses juga menuju pernikahan, untuk kemudian bisa menjadi versi diri kita yang lebih baik di hadapan Allah gitu ya. Masya Allah. Amin ya. Begitu. Terima kasih banyak mbak-mbak semuanya. Terima kasih sahabat laki yang sudah menyaksikan sampai sekarang. Kayaknya nggak kerasa sih, tapi mbak pengen nambah lagi kan? Pengen nambah lagi ya, tapi ya karena waktu. Terima kasih banyak sahabat laki. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.